Ya kan? Anda harus hilangkan roh kemalasan. Lalu kemudian ada roh tidak berkata jujur. Ada, ya tadi yang saya ceritakan tadi kan berarti kita punya banyak musuh itu roh-roh itu semua. Bahkan gereja nggak bisa bersatu kalau ada roh perpecahan. Berarti kan yang salah roh-roh itu semua. Di surga ada demo besar-besaran dari roh-roh yang tadi disebutkan. Karena dia bilang, salah kami apa? Kenapa dikit-dikit kami disalahkan? Kita berjumpa lagi dalam program podcast Akap Anta Kirana Asa bos. dari Keblinger Jadi kebener. Oke, ya nih kita kan sebagai manusia rohani ya, yang tentunya selain Roh Kudus dalam hati kita kan ada roh jahat juga nih ya di dunia ini ya. Ya. Makanya seringkali nih Pak Buas, nih boleh nih ya diskusi ya? Boleh dong. Ya, ketika ada tugas gitu ya, seringkali ada roh malas tuh ya, roh malas. Jadi rasanya ya akhirnya nggak kerjain tugas lah. Terus waktu teman saya juga naik motor tuh ya agak kenceng, ada roh kecelakaan di situ. Makanya dia tabrakan. Terus ada di gereja juga seringkali banyak tuh roh perpecahan. Makanya semua roh-roh itu harus kita tengking tuh. Roh malas, roh kecelakaan, roh perpecahan, apalagi ya? Roh takut, roh minder, roh, ya pokoknya banyaklah jenis roh-roh itu yang harus dihancurkan. Gimana cara menghancurkannya Pak Bos? Tunggu, berarti saya lagi kena roh lapar. Maksudnya? Karena saya lapar, Bang. Berarti saya harus tengking dulu. Tunggu, saya tengking dulu nih. Roh lapar, saya tengking gitu. Saya lagi serius nih, lu jangan bercanda. Ya gimana? Semua, gini deh, aduh, saya nih kalau ngomong gini nanti takut semuanya tersungging lagi. Dapat roh takut dong. Nah, roh takut apa lagi itu? Semua jadi roh soalnya. Kita ini manusia rohani, betul? Setuju nggak? Betul. Karena itu ada Roh Kudus dalam hidup kita. Betul? Betul. Nah, ketika Roh Kudus masuk dalam hidup kita, maka tidak ada lagi roh yang bisa menguasai kita selain Roh Kudus. Betul. Berarti kalau ada roh ketakutan dari mana? Roh kemalasan dari mana? Roh lapar dari mana? Roh perpecahan dari mana? Mikir. Wah, ditangking-tangking segala. Ya. Udahlah, nggak usah dibahas mantalah. Jadi dari mana? Ya makanya, siapa yang bawa itu roh? Ya kan kalau kita lihat-lihat di gadget kan sering itu ada potongan-potongan khotbah. Ya kan? Anda harus hilangkan roh kemalasan. Lalu kemudian ada roh tidak berkata jujur. Ada, ya tadi yang saya ceritakan tadi kan berarti kita punya banyak musuh itu roh-roh itu semua. Bahkan gereja nggak bisa bersatu kalau ada roh perpecahan. Berarti kan yang salah roh-roh itu semua. Harus kita tengking dong. Iya. Makanya ada satu cerita Pak Anta. Di surga ada demo besar-besaran. Dari roh-roh yang tadi disebutkan. Karena dia bilang, salah kami apa? Kenapa dikit-dikit kami disalahkan? Roh, orang mau kawin lagi, roh kawin cerai. Ada semuanya. Roh merokok. Roh merokok, roh ngantuk. Duh Pak Anta, udah gini deh, kita baca ayatnya dulu ya. Roma 8. Ya, jadi ini belum dijawab. Ayat ini jawaban atau bukan? Jawaban. Kalau bukan jawaban saya nggak mau nih. Enggak, saya mau jawabnya pakai ayat aja. Pakai ayat. Oke. Supaya dari yang keblinger tadi menjadi kebenar ya. Roma 8 ayat 15. Saya bacain Pak Anta. Ya. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan. Kamu tidak menerima roh perbudakan. Tadi yang Pak Anta sebutkan itu roh perbudakan enggak? Ya, roh yang disalahkan. Roh yang disalahkan, roh yang mengikat, roh yang mengganggu, roh yang bisa mencelakakan dan sebagainya. Kan perbudakan berarti kan? Betul. Padahal sebenarnya saya malas gitu. Nah itu. Terus menunda-nunda. Nah itu. Tapi ada rohnya nggak sih? Nah itu. Makanya dia bilang kan, kamu tidak menerima roh perbudakan. Berarti sebenarnya roh-roh gitu nggak ada lagi dong. Ada. Oke. Kalau yang udah terima Yesus. Kalau udah terima Yesus, yang membuat kamu menjadi takut lagi. Kalau nggak ada lagi, berarti apa? Kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oke. Ada roh, satu-satunya roh yang kita miliki yaitu roh dari anak Allah. Dan oleh roh itu kita berseru ya Aba ya Bapa. Roh siapa itu? Roh Kudus. Oh, makanya saya juga sempat ingat tuh. Ya. Kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, katanya kita diberikan kuasa menjadi anak-anak Allah. Itu. Betul ya? Betul. Selaras ya? Selaras dong. Makanya ketika kita percaya Yesus, kita terima Roh Kudus, satu-satunya roh yang ada dalam hidup kita itu Roh Kudus. Oke. Dan kata firman Tuhan, Roh Kudus itu lebih besar dari semua roh yang di dunia. Jadi kalau sebagai orang Kristen kita menengking atau menyalahkan ya roh malas. Di gereja roh perpecahan. Roh kemiskinan. Betul. Apalagi ya?
Ya pokoknya semua roh-roh Semua. itu. Gimana cara menanggapinya supaya nggak keblinger begini? Gampang. Yang pertama, Pak Anta, kalau kita setuju dan percaya ada Roh Kudus dalam hati kita dan Roh Kudus itu lebih besar dari semua roh di dunia, kita nggak perlu takut. Kalau kita nggak takut, kita nggak perlu tengking. Ya apa tujuannya? Orang-orang Kristen itu kok dikit-dikit roh malas ditengking, Nah, dikit-dikit roh lapar ditengking atau roh apa? Itu tujuannya apa Itu sebenarnya? namanya halusinasi rohani, fantasi rohani, Maksudnya? supaya tidak menyalahkan dirinya. Ya, jadi sebenarnya dirinya yang salah, Dia yang ngantuk, dia yang nggak mau bertobat, dia nggak mau bertobat, nggak mau berubah, nggak mau berubah. yang disalahkan Roh roh. itu namanya roh menyalahkan. Ada juga kan, ternyata roh menyalahkan ada juga. Ujungnya Kami patahkan semua roh-roh menyalahkan. Iya. Roh tinggi hati, roh sombong. benar. Saya takutin nih nanti setelah ini ada yang bilang ada roh akap. Kan semuanya jadi roh. Oke, jadi gini. Jadi kalau memang itu adalah sebuah jadi gini. Saya mau klarifikasi nih Iya. supaya saya kebenar nih. Iya dong. Artinya orang Kristen harus menyadari bahwa kalau dia sudah terima Yesus sudah ada Roh Kudus. Cukup. Ketika ada Roh Kudus, kita tidak mempunyai lagi roh perbudakan. Tidak. Tidak ada lagi roh semua itu yang akan menghancurkan kita. Tidak mungkin. Karena kita kuat. Kuat. Nah, kalau kemudian masih muncul rasa malas, masih muncul malas baca Alkitab, masih muncul juga perilaku-perilaku yang tidak baik lainnya, itu artinya perlu segera bertobat, diperbaiki. Minta tolong Roh Kudus berikan kekuatan supaya berubah nih ya. Persis. Dan ketika di gereja pun belum ada kesatuan, berarti setiap orangnya harus bertobat. Harus mengambil sebuah langkah yang dewasa, ya mengesampingkan ego, rendah hati, mencari kepentingan orang lain, jangan kepentingan diri sendiri. Berarti yang menjadi solusinya adalah perubahan diri ini dong, bukan rohnya ditengking. Itu Roma 12 ayat 1 dan 2. Persembahkan hidupmu sebagai persembahan yang kudus, yang berkenan, yang sempurna. Berubah dengan apa? Pembaruan budimu. Iya, itu yang akan membuat kita nggak malas, yang akan membuat kita nggak takut, yang akan membuat kita rajin dan sebagainya. Karena kalau orangnya nggak berubah, mau ditengking roh malas berapa kali juga malas terus ya. Ya pasti, Pak. Apalagi menyalahkannya roh malasnya itu. Sehingga tadi kata Pak Bos apa? Tidak introspeksi diri. Tidak introspeksi, menyalahkan. Nah, itu namanya roh menyalahkan. Kan? Aduh. Ini bahayanya apa ini kalau ini terus menerus didengungkan oleh orang-orang yang di mimbar ini? Yang paling terasa bahayanya adalah orang tidak pernah mau bertobat. Karena selalu ada pihak yang disalahkan. Serem juga ya. Iya dong. Saya malas kan ada roh malas. Padahal emang dia malas, ya dia gak akan bertobat jadi rajin. Karena ada orang disalahkan. Roh capek. Roh capek. Ada roh kemiskinan katanya, roh kutukan. Jadi saya gak bakal kaya Pak, saya gak bisa kerja Pak. Kenapa? Karena saya miskin. Ada roh kemiskinan. Padahal kalau dia mau fair, menerima Yesus Roh Kudus, semua roh perbudakan, kutuk semua udah dalam nama Yesus. Udah ada. Nah memang ada orang Pak Anta yang masih mengalami eksesnya. Ada reaksi dari aksi kan gitu. Ada konsekuensi, ada Pak Anta. Tapi di dalam roh Tuhan, di dalam Roh Kudus, semua itu juga proses. Gak ada orang dilahirkan miskin sampai mati miskin. Kan ada pepatah, Pak Anta tahulah. Kalimat bijak berkata, kalau orang lahir miskin, itu takdir. Tapi mati miskin, itu bodoh. Itu pilihan. Itu pilihan. Iya kan? Nah kayak gitu. Dan miskin sendiri kan definisinya setiap orang berbeda kan. Nah, ya. lagi itu. Ada yang gajinya 30 juta sebulan juga bilang miskin. Betul. Ya, jadi yang penting kembali kepada topik tadi adalah bahwa kita ini harus bertanggung jawab atas kehidupan kita. Iya jelas. Ya, jangan salahkan ini dan salahkan itu, salahkan roh ini roh itu sehingga malah nggak ada pertobatan. Jelas. Nah kalau di Alkitab saya malah ingat tuh orang yang dulunya mencuri, katanya tidak hanya berhenti mencuri, tetapi belajar bekerja dan belajar memberi. Betul. Pasti. Dari mencuri mengambil, bertobat menjadi bekerja, kemudian menjadi memberi. Persis. Tadinya ngambil memberi. Persis. Nah ini kan pertobatan yang itu pertobatan. Proses ya, yang ketika orang sudah terima Yesus, maka hidup perilakunya berubah. Persis. Jadi jangan lagi ada pihak-pihak yang kita salahkan. Termasuk sebenarnya bukan roh aja nih. Orang tua kita salahkan karena kita nggak sukses. Padahal enggak. Tuhan pasti berikan rancangan yang terbaik buat setiap pribadi. Dan suksesnya Tuhan bagi setiap orang kan berbeda-beda. Suksesnya kita jangan dianggap bahwa rumahnya banyak, duitnya banyak gitu kan. Betul.
Tapi saya meyakini gini, ini keblinger nggak ya Pak Boas ya? Suksesnya kita itu adalah ketika kita berhasil menggenapi rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Itu kebenar. Itu berhasil. Berhasil. Jadi sukses adalah ketika kita bisa menggenapi apa yang Tuhan mau. Betul. Efesus pasal 2 ayat 10. Nah, Bahwa ada rencana-rencana Tuhan yang baik yang sudah dipersiapkan sebelumnya. ya makanya kita bisa melihat ada orang-orang juga yang secara duniawi kayaknya nggak sukses. Iya. Tapi secara dampak kok dia menjadi berkat bagi banyak orang. Itu. Ya, nah kita nggak bisa menghakimi dia sukses atau enggak kan. Tapi yang jelas adalah apa tadi? Introspeksi dong. diri, jangan sering menyalahkan roh-roh itu. Iya, bukan jangan lagi Pak, nggak usah salahkan. Lu bertobat aja gitu. Ya, bertobat aja ya. Oke, jadi Bapak Ibu. Tapi tunggu Pak, tapi di satu sisi nih, ternyata ada juga yang keblingernya gini. Pernah dengar nggak roh takut akan Tuhan? Nah, Saya berdoa untuk A, supaya si A diberikan roh takut akan Tuhan. Itu juga salah. oke. Kenapa? Karena roh takut akan Tuhan itu adalah Roh Kudus. Bagaimana mungkin orang yang belum percaya Yesus punya roh takut Tuhan? Tapi ini seringkali doa-doa begitu. Oke, Supaya artinya kita apa tuh? Yang benernya apa jadi? Yang benernya gini, Tuhan pimpinlah orang ini supaya dia menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik. Dan bisa bertobat. Dan bisa bertobat. Menerima Yesus. Sehingga dia punya Roh Kudus. Pasti. Dan hidupnya takut akan Tuhan. Itu. Nah. Jadi jangan dikit-dikit roh takut akan Tuhan berikan kepada ini. Kadang-kadang cuma omongan karena dengerin orang ngomong, doa karena dengerin orang doa. Padahal nggak begitu. Udah padahal bisa dibahas satu topik sendiri itu. Ya boleh juga, bisa lebih lama kan. Oke, jadi Bapak Ibu Saudara, Anda yang mendengar podcast ini, silahkan jika ada pertanyaan, jika ada komentar, bisa tuliskan di kolom di bawah. Dan kita akan terus berdiskusi, kita akan terus memberikan topik-topik untuk memberikan kebenar dari pemikiran yang keblinger. Ya, sampai ketemu dalam program podcast selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.